Swastiastu, halo semuanya. Di sini saya Dina Valegrana dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan akan menjelaskan mengenai tugas saya case based learning yang mana menjelaskan mengenai mata kuliah bakteriologi dan mikologi, dan sudah dijelaskan di sini ada 4 praktikum yang akan saya lakukan. Di sini sebelum melakukan praktikum kami mahasiswa menyiapkan sampel yang akan dipakai, yang mana kita mengambil sampel feses ayam yang diduga menderita diare. Nah, masuk di praktikum pertama. Alat bahan yang digunakan yakni ose, tumpul, opi bunsen, cawan petri yang sudah berisi media nutrien agar dan McConaughey, alkohol 70% untuk sterilisasi, inkubator, dan sampel feses. Pertama, bagi bagian cawan petri menjadi 4 bagian agar tiap anggota melaksanakan spread ke media. Jadi kayak huruf T. Nah, di straight kalian boleh garis, boleh zigzag. Kalau misalnya susah zigzag, kalian garis aja boleh. Untuk penyebaran menggunakan ose tumpul yang disteriliskan dahulu, lalu disebarkan seperti yang sudah diterangkan dan tetap secara aseptik. Ya, 4, 5, 6 harus kena dulu yang pertama. Hal yang sama dilakukan di media McConaughey. Lalu cawan petri yang berisi media ini diinkubasi dalam inkubator pada 37 derajat selama 24 jam, dan setelah itu terlihat di cawan petri koloni pertumbuhan mikroorganismenya yang terlihat antara lain berwarna bening dan putih susu pekat, dan identifikasi bakteri dapat dilihat pada praktikum selanjutnya. Di sini masuk di praktikum kedua. Alat dan bahan yang digunakan yakni alkohol 70%, objek gelas, ose tumpul, aquades di dalam cawan petri, api bunsen, pipet, dan media pembiakan bakteri yang sudah disimpan selama seminggu. Yang pertama dilakukan adalah memilih koloni mana yang akan dipakai. Setelah ditentukan, dilakukan sterilisasi ose, lalu mengambil koloni di media ose. Lalu mengambil koloni di media McConaughey secara aseptik. Dan langsung ditaruh di objek gelas. Nah, objek gelas ini awalnya disterilisasi dengan swab alkohol dan meneteskan 1 tetes aquades pada objek gelas yang akhirnya diberi koloni bakteri dari media McConaughey. Dan setelah diberi bakteri, dikeringkan di atas api bunsen. Hal yang sama dilakukan kembali, tetapi dibedakan dengan pengambilan koloni bakteri dari media nutrien agar. Setelah ini ada sedikit keterangan dari teman saya. Ini ada McConaughey, tapi kita ngambil 2 koloni. Ini tadi ada yang koloni yang merah. Ini yang kuning, ini yang kuning, ini yang merah. Jadi ini kita mau pewarnaan supaya kita bisa identifikasi ini sebenarnya itu bakteri apa gitu. Pewarnaan tujuannya buat apa? Mengetahui berapa? bakteri gram negatif atau gram positif. Oh begitu, oke. Nanti bakalan pewarnaan, jadi stay tune guys.
Nah, itu merupakan bahan pewarnaan gram, yakni ada reagen 1 yaitu reagen tian violet, reagen 2 lugol, reagen 3 alkohol aseton, dan reagen 4 yaitu safranin. Kalian tadi udah Setelah memfiksasi ini akan ada penjelasan cara melakukan pewarnaan kalau misalnya gram. nggak bisa kelihatan. Nah, yang pertama ini udah diurutin, nanti kalian yang pertama kristal violet tetesin aja. Netesinnya biasa aja, kayak netesin biasa, tapi yang perlu kalian pastikan tetesin di tempat kalian memfiksasi, jangan di bukan kalian memfiksasi. Kan kita mau lihat yang fiksasi kan. 1 menit ini. Semuanya dulu aja sekalian tiga-tiganya. Terus timer. Reagen gentian violet ini digunakan sebagai pewarna utama dalam prosedur pewarnaan gram untuk mengidentifikasi jenis bakteri. Dan setelah itu didiamkan selama 1 menit. Start. Tadi fiksasinya dengan api, fiksasi api kan nggak terlalu kuat nempel sebenarnya. Jadi kalian kalau nyuci jangan langsung disiram dengan air kencang ke tempat kalian fiksasi, jadi dialirkan aja dari pinggir ini. Supaya nggak tergerus semua gitu. Iya. Jadi kalau misalnya warna yang di atasnya sudah hilang, ya sudah. Setelah didiamkan, akhirnya Langsung dialirkan air. ke yang kedua nih, logonya di tempat yang fiksasi itu. Sekarang kan lebih terlihat kan, soalnya warnanya ungu yang ke fiksasi. Tetesin logonya biar Sekarang masuk di reagen lugol yang berfungsi sebagai mordan pada pewarnaan gram untuk memperkuat ikatan gentian violet pada bakteri. Lalu didiamkan juga selama 1 menit dan dialirkan air setelah itu. Masuk di reagen alkohol aseton berfungsi sebagai pelentur warna dalam pewarnaan gram, dan warna yang bening ini karena zatnya memang tidak berwarna dan airnya dialirkan air setelah didiamkan selama 30 detik, dan masuk di safranin yang sebagai pewarna tandingan yang mewarnai bakteri gram negatif menjadi merah muda. Lalu didiamkan selama 1 menit dan dialirkan air. Pewarnaan gram selesai, objek gelas diambil dan dikeringkan sebentar lalu dibawa ke mikroskop. Jadi letakkan objek gelas pada meja mikroskop, mulai dengan pembesaran objektif 10 kali, lalu fokuskan, pindah ke objektif 40 kali, lalu fokuskan lagi, dan terakhir teteskan minyak emersi pada sediaan dan putar ke objektif 100%, lalu fokuskan hingga bakteri terlihat jelas. Nah, berikut merupakan hasil dari pewarnaan gram. Di sisi kiri kepada media Mekonke, sifat gramnya positif berbentuk basil atau batang dan susunannya merantai, sedangkan di sisi kanan kepada media nutrien agar sifat gramnya negatif. Bentuknya sama basil dan susunannya bersebaran tak beraturan. Sekarang praktikum ketiga. Alat-alat dan bahan yang digunakan antara lain oso, tumpul, dan lancip, opi bonsen, objek gelas, alkohol, korek, H2O2 3%, beberapa media biakan. Kita menggunakan media yang sudah dilakukan sebelumnya, dan sebelumnya dari kelompok saya ada sedikit perbedaan dengan kelompok lain. Terjadi insiden di kelompok kami yang semula seharusnya menggunakan media yang selektif yaitu Mekonke, kelompok kami jadi menggunakan media nutrien agar. Nah, saat ini kita akan melakukan uji katalase terlebih dahulu, tapi objek gelas disterilisasi menggunakan alkohol 70% dahulu. Dan di sini kita menentukan koloni mana yang akan digunakan, lalu oso tumpul disteriliskan terlebih dahulu. Lalu bakteri koloni diambil secara aseptik dan langsung ditaruh di objek gelas sembari diteteskan laruan H2O2 3% dan dicampurkan secara merata. Bisa dilihat hasil uji katalasenya negatif karena tidak ada gelembung udara setelah penambahan H2O2 3%. Sekarang masuk di uji biokimia dan gula-gula. Di sini terdapat beberapa jenis media yang akan digunakan. Pertama, kita melakukan uji di media MR, yang mana media MR bertujuan untuk menunjukkan apakah bakteri menghasilkan banyak asam dari gula, lalu membuat cairan jadi sangat asam jika berwarna merah setelah ditetesi metil red. Koloni ini diambil dari media secara aseptik, lalu dimasukkan ke media MR dan diaduk agar merata, lalu media MR ditutup kembali. Kedua, uji media VP untuk menguji kemampuan bakteri memproduksi asetoin dari fermentasi glukosa yang akan menghasilkan warna merah muda hingga merah setelah ditetesi reagen barit A dan B. Pengaplikasian bakteri dilakukan secara aseptik dan masih sama seperti yang sebelumnya. Ketiga, uji media gula-gula atau karbohidrat menguji kemampuan bakteri memfermentasi jenis gula tertentu yang ditunjukkan oleh perubahan warna indikator pH menjadi kuning jika asam dan produksi gas jika ada gelembung di tabung Durham. Pengaplikasian bakteri dilakukan secara aseptik juga dan dilakukan sama seperti sebelumnya. Keempat, uji media SIM
yakni sulfida indomitolitas untuk menguji kemampuan bakteri memproduksi sulfida atau H2S jika ada endapan hitam, membentuk indol dari triptofan jika ada cincin merah setelah ditetesi reagen COVAX, dan bergerak atau motil jika pada penusukan pertumbuhan dari tusukan. Pengambilan bakteri dengan osa lancip nantinya ditusukkan ke media secara aseptik. Kemudian kelima, uji media TSA untuk menguji kemampuan bakteri memfermentasi tiga jenis gula yang ditentukan oleh perubahan warna pH serta produksi gas jika ada gelembung, dan H2S jika ada endapan hitam. Pengambilan bakteri dengan osa lancip ditusukkan dan disebarkan ke media secara aseptik. Terakhir, uji media SCA menguji kemampuan bakteri menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan amonium sebagai sumber nitrogen yang ditunjukkan oleh perubahan warna medium dari hijau menjadi biru akibat peningkatan pH. Penyebaran bakterinya sama seperti sebelumnya. Setelah disimpan dalam inkubator selama 24 jam, besoknya terdapat hasil dari uji yang dilakukan. Pertama, uji MR yang positif, banyak asam berubah dari warna kuning ke merah setelah ditetesi methyl red. Kedua, uji VP yang negatif memproduksi asetoin karena tidak ada perubahan. Ketiga, uji gula-gula yang positif asam berubah warna dari biru ke kuning dan gasnya negatif karena tidak ada gelembung. Keempat, uji sulfida indomitolitas menunjukkan H2S-nya negatif karena warnanya tetap dan tidak berubah hitam, indolnya negatif karena tidak ada cincin, dan motilitasnya positif artinya bakterinya bergerak. Kelima, uji TSIA, asid selennya positif, asam dan ada pertumbuhan bakteri, asid belannya positif, asam dan ada pertumbuhan bakteri, gasnya terdapat gelembung, H2S-nya tidak ada endapan. Terakhir, uji media Siemens citrat agar yang tetap hijau menandakan tidak ada peningkatan pH. Sekarang praktikum terakhir, yakni uji sensitivitas kuman. Praktikum ini melatih cara menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik yang nantinya diidentifikasikan peka, intermediate, ataupun resisten menggunakan metode Kirby-Square, yaitu divisi cakram, supaya kita tahu antibiotik mana yang paling cocok untuk pengobatan. Dan bahan yang digunakan adalah cotton swab steril, paper disk antibiotik, alkohol 70%, api bunsen, pinset, molar, hiton, agar, dan terakhir menggunakan bakteri genus Staphylococcus. Bisa dilihat tadi cotton swab steril dibuka dari kemasan dan dimasukkan ke cairan bakteri genus Staphylococcus, lalu disebarkan di melon hiton agar secara aseptik. Selanjutnya, penempatan pertama antibiotik kanamisin di bagian nomor 12 sesuai arah jarum jam secara aseptik, tetapi di sini masih kurang steril dikarenakan aspek yang membantu tidak menggunakan hand glove. Kedua, antibiotik ampicillin di bagian nomor 6 sesuai arah jarum jam secara aseptik. Ketiga, antibiotik amoxicillin ditempatkan di tengah media secara aseptik. Keempat, antibiotik bacitracin di bagian nomor 3 sesuai arah jarum jam secara aseptik. Terakhir, antibiotik erythromycin di bagian nomor 9 sesuai arah jarum jam secara aseptik juga. Media agar disimpan dalam inkubator dan dilihat 24 jam kemudian. Media agar diambil lagi dan inkubator dari inkubator. Dilakukan pengukuran jarak hasil antibiotik. Hasil pertama yakni dari antibiotik kanamisin yang ukurannya diameternya 15 mm yang berarti intermediate berdasarkan tabel parameter buku Kahneman. Kedua, amoxicillin yang diameternya 12 mm yang berarti intermediate juga. Ketiga, ampicillin yang diameternya 13 mm berarti intermediate juga. Keempat, bacitracin yang diameternya kurang dari 8 mm masuk di kriteria resisten. Dan terakhir, erythromycin yang diameternya kurang dari 13 mm masuk di kriteria resisten. Nah, dari praktikum ini berdasarkan hasil uji kepekaan, Staphylococcus menunjukkan sensitivitas di intermediate terhadap kanamisin, amoxicillin, dan ampicillin, serta resistensi terhadap bacitracin dan erythromycin. Hal ini menekankan perlunya pemilihan antibiotik yang tepat berdasarkan hasil uji laboratorium untuk mencegah kegagalan terapi dan mengendalikan perkembangan resistensi bakteri. Sekian dan terima kasih dari saya. Materi yang kita ambil merupakan materi dari buku penutup praktikum dari modul praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner Universitas Udayana. Terima kasih.